Mbak, nggak peduli ya saya. Mau suami mbak lagi kerja kek, mau lagi tidur kek, bukan urusan saya. Orang ini, rumah-rumah saya sendiri. Motor juga beli pakai uang sendiri. Loh, kok Mas belum siap-siap buat berangkat kerja, Mas? Atau hari ini emang Mas libur? Mas hari ini kerja dari rumah, Dek, karena isunya bakal ada demo. Jadi buat antisipasi, kami semua diminta kerja dari rumah aja. Jadi agak santai sedikit lah. Walah, pantesan masih santai-santai begini. Tadi aku sempet bingung, kok jam segini belum mandi? Biasanya jam 6 lewat sedikit udah buru-buru siapin motor. Iya, mumpung dapat izin kerja dari rumah, Dek. Lumayan bisa lemesin otot sebentar. Nggak perlu macet-macetan di jalan. Kamu tahu sendiri kan kalau udah ada demo, jalur kantor tuh bisa macet total berjam-jam. Ya bersyukur kalau gitu, Mas. Sekali-kali kerja dari rumah kan enak. Bisa sambil kumpul, diminum dulu tehnya. Mumpung masih hangat. Nah, ini dia yang bikin betah di rumah. Makasih ya, Dek. Tapi walaupun Mas WFH, tetap aja kerjaan Mas hari ini numpuk banget. Nanti jam 9 Mas udah harus online meeting sama atasan. Mana laporannya belum beres semua lagi. Loh, katanya tadi santai. Kok udah mikirin laporan aja? Ya santainya itu cuma karena nggak perlu keluar rumah aja, Dek. Tapi kalau urusan beban kerjaan mah tetap aja sama. Malah biasanya kalau di rumah atasan sukanya mendadak minta ini itu karena dikira kita lagi nganggur. Ya disabar-sabarin aja, Mas. Yang penting kan tetap bisa sambil santai di rumah. Lagian aku juga seneng kok kalau Mas ada di rumah pagi-pagi gini. Ada temen ngobrolnya, nggak sepi-sepi amat. Iya juga sih, biasanya kan jam segini kamu udah sibuk sendirian di dapur. Aku pasti udah berangkat kerja. Tapi ini, Dek, nanti pas aku lagi meeting, aku butuh suasana yang benar-benar tenang ya. Soalnya bos Mas yang satu ini sensitif banget kalau ada suara bising sedikit pas lagi diskusi. Tenang aja, Mas. Paling nanti aku cuma beres-beres dapur sama nyapu depan. Nggak bakal ganggu kamu kok. Nanti pintu kamar kerja Mas aku tutupin sekalian, biar kedap. Sip, mantap. Ya udah, aku mau nyicil buka laptop dulu sebentar ya. Mumpung pikirannya masih lumayan seger. Iya, Mas. Nanti kalau butuh cemilan atau teh, panggil aku aja ya. Jadi begini Pak, untuk produk kita yang bakal launching itu ada baiknya kemasannya dibuat sekece mungkin supaya cocok dengan anak-anak Gen Z. Biasanya kalau mereka udah suka tuh bakalan booming produk kita. Nah, itu ide bagus tuh dari Mas Dani. Kira-kira dari bagian desainer, udah dipersiapkan model-model yang bakal dipasang di kemasan produk kita? Aduh, maaf Pak Suryo, maaf semuanya. Ini ada gangguan sebentar, tetangga saya tiba-tiba ngegas-ngegas motor keras banget. Saya izin mute sebentar ya Pak, mau ngecek ke depan. Siapa sih itu, Dek, yang ngegas-ngegas motor dari tadi? Ganggu banget. Orang lagi meeting penting juga. Itu, Mas. Si Dimas, anak tetangga sebelah. Dia baru beli motor baru. Kayaknya baru datang tadi motornya. Dari tadi ditancap-tancap terus gasnya. Ya Allah, ini bener-bener ganggu loh, Dek. Nggak punya adab apa itu anak. Bikin bising aja. Kalau mau tes motor atau main gas-gasan tuh ya di jalan arah kebun sana, kek. Tempat anak-anak biasanya berkebutan. Jangan di lingkungan rumah kayak gini. Iya, Mas. Paham. Suaranya emang nusuk banget ke telinga. Coba aku samperin dan bilangin dulu ya ke anaknya. Mas lanjutin aja dulu meetingnya. Nggak enak itu bos Mas nungguin. Ya udah, Dek. Mas masuk lagi ya. Coba kamu bilangin. Tapi ingat, bilanginnya baik-baik dulu aja ya. Jangan langsung emosi. Ya, iya, Mas. Tenang aja. Aku ngomong baik-baik kok. Ya udah, Mas masuk sana. Dimas, bisa nggak jangan ngegas-ngegas motor terus? Berisik tahu, Dim. Mas Dani itu lagi kerja di dalam. Kasian, terganggu. Terus masalah buat saya apa ya mbak? Kan suami mbak yang kerja. Kok malah saya yang harus berhentiin kerjaan saya? Ya tapi suara motor kamu itu kenceng banget, Dim. Nembus sampai ke dalam rumah. Kalau mau ngegas-ngegas atau tes suara motor, coba ya jangan di pemukiman begini. Ganggu orang banget. Lah, ini kan halaman rumah saya sendiri mbak. Suka-suka saya dong mau ngapain di rumah saya. Lagian warga yang lain dari tadi nggak ada yang komplain kok. Cuma mbak sendiri yang ribet dan sok-sokan. Saya ini anak muda mbak. Dan ini emang hobi saya. Jadi jangan sembarangan ngebatasin hobi orang ya. Mama saya aja yang ngelahirin saya nggak pernah ngelarang kok. Malah mbak yang sibuk ngurusin. Tolonglah, Dim. Mbak ini udah datang ngomong baik-baik loh sama kamu.
Mas Dani itu lagi ada meeting penting sama bosnya. Jadi suara motor kamu itu benar-benar ganggu banget. Mbak, nggak peduli ya saya. Mau suami mbak lagi kerja kek, mau lagi tidur kek, bukan urusan saya. Orang ini, rumah-rumah saya sendiri. Motor juga beli pakai uang sendiri. Ya hak saya dong, mau dimainin kapan aja. Udah, mending kalian berdua tutup kuping aja di dalam rumah kalau merasa terganggu. Jadi orang makanya jangan kampungan banget, bergaul sana luar, biar nggak kaget denger suara motor begini. Dikasih hiburan suara knalpot keren, malah ngerasa keganggu. Aneh banget sih kamu mbak. Udah sana pulang aja. Ganggu orang lagi asik nyetel motor baru aja. Mama kamu mana, Din? Mbak mau ngomong langsung sama mama kamu. Ya nggak tahu lah mbak. Kok malah nanya ke saya? Saya ini udah gede ya. Masa iya kemana-mana harus nempel sama mama saya terus? Aneh banget sih jadi orang. Udahlah mbak, nggak usah ganggu. Sana pulang aja sana. Ya Allah, anak ini benar-benar gak punya adab sama sekali. Bisa-bisanya ngomong sembarangan begitu sama orang yang lebih tua.